Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Desa Pasarawa, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mulai menjadikan kawasan mangrove mereka sebagai lahan ekowisata. Pembangunan ekowisata mangrove ini juga terwujud dengan bantuan Yayasan Gajah Sumatera atau Yagasu yang peduli pada konservasi hutan mangrove. Warga berharap ekowisata ini menjadi sumber perekonomian yang berkelanjutan bagi mereka. Simak liputan selengkapnya. Desa Pasarawa, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dianugerahi dengan hutan mangrove sebagai pelindung kawasan pesisirnya. Namun dari ribuan hektar yang ada, sebagian besar sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini membuat hutan mangrove di Desa Pasarawa rusak. Warga yang dulunya hidup dari hasil hutan mangrove juga merasakan dampaknya. Prihatin akan kondisi hutan mangrove dan perekonomian yang terpuruk di desa mereka, warga Desa Pasarawa membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD. Kini ada 286 warga yang tergabung dalam LPHD. Bersama-sama, mereka menanam kembali dan merawat mangrove yang tersisa. Ada sekitar 138 hektar hutan mangrove yang menjadi tanggung jawab LPHD Pasarawa untuk dijaga. Kami melihat dari sejarah tsunami di Aceh ya, makanya kami sangat tertarik untuk menjaga merawat hutan yang ada di sini karena di Desa Pasarawa ini memang sangat dekat dengan laut lepas dengan kondisi hutan yang sangat kritis. Waktu itu sudah rusak dan alhamdulillah saat ini manfaatnya sudah sangat banyak ya yang kita rasakan dengan lestarinya hutan. Masyarakat yang khususnya tinggal di pesisir, mereka sudah merasakan dampaknya, manfaatnya seperti kayak angin kencang, air besar, itu sudah tidak kami sanksikan lagi ataupun kami takutkan. Yayasan Gajah Sumatera atau Yagasu, sebuah organisasi yang peduli pada konservasi mangrove, turut memberikan kontribusi untuk hutan mangrove Desa Pasarawa. Sejak tahun 2019, Yagasu telah mendampingi LPHD dalam melakukan restorasi kawasan mangrove yang rusak. Agar pemanfaatan mangrove semakin maksimal dan warga merasakan dampak ekonomi yang berkelanjutan, LPHD bersama Yagasu membangun ekowisata di kawasan hutan mangrove Desa Pasarawa. Jadi ini memang kami siapkan untuk menjadi desa tangguh bencana. Kenapa tangguh bencana? Karena memang daerah pesisir ini adalah daerah-daerah yang rawan dengan bencana. Dari pasang rob, kemudian pada saat ini ada pasang perbani, ini akan terus terjadi. Jadi mereka harus siap dengan kondisi itu, harus beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian menjadi sumber mata pencarian baru yang sustainable untuk kelompok masyarakat di sini. Jadi hutan lestari, kemudian ekonomi hijau. Tidak mungkin hutan lestari tapi tidak ada perekonomian, jadi itu harus seimbang. Eko Sri Hayanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sangat mendukung langkah Desa Pasarawa menuju sektor pariwisata. Menurutnya, desa ini memiliki potensi hutan mangrove yang pantas untuk dikembangkan. Ya gini, ini perlu untuk di Desa Pasarawa ini, yang belum adalah bagaimana mendata aset. Aset itu kemampuan, aset yang dimiliki ya, baik itu aset yang tertulis, maksud saya yang kelihatan sama yang tidak. Yang kelihatan kan fisik-fisik ini, yang tidak kelihatan kan pengetahuan dan sebagainya, itu adalah aset. Aset yang dimiliki, sehingga ini perlu gitu, mendata terutama yang dia punya gitu. Dia punya berapa hektar, lalu diamati nipahnya berapa hektar, daerah aliran sungai itu berapa panjangnya gitu kan. Lalu mau dikelola, lalu dipetakan mana yang kira-kira cocok untuk kegiatan ekonomi, yang lalu bisa diakses oleh desa, masyarakatnya, dan sebagainya. Itu kan perlu dilihat, itu dipetakan, data-datanya ada. Ekowisata hutan mangrove Desa Pasarawa memang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Pembangunan dan pembenahan akan terus dilakukan untuk mewujudkan mimpi mereka. Meski baru diresmikan dan pembangunan objek wisata belum sempurna,
warga Pasarawa tetap melangkah maju untuk membangun desa dari ekowisata. Pemirsa, Sekar Handicraft, sebuah usaha kerajinan di Kota Medan, giat mengolah kain perca atau kain sisa jahitan menjadi aneka kerajinan. Selain menghasilkan karya, UMKM ini juga berikan pelatihan gratis membuat kerajinan dari bahan daur ulang untuk ibu-ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian mereka di masa pandemi. Ingin tahu seperti apa? Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, limbah konveksi seperti potongan kain perca merupakan bahan sisa yang kerap dibuang begitu saja. Namun di mata Rohayati, pemilik UMKM Sekar Handicraft yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kain perca adalah limbah yang bernilai. Bersama perajinnya, ia memproduksi ragam kerajinan dari kain perca seperti tas dan dompet. Dalam prosesnya, ia menggunakan kain perca jenis jeans, keper, dan batik. Ya, awal mulanya saya jalan tuh ya di beberapa konveksi, jadi kain perca mereka tuh dibuang, nggak ada yang ngutip. Jadi kalau saya tiba-tiba ada ide, ini bagus buat kerajinan gitu. Setelah dijahit, kain-kain perca ini terlahir kembali menjadi aneka kerajinan yang indah dan tentunya memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Semua produk dari kain perca ini dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.000. Ya, mungkin dari warna pun cukup lumayan, sederhana tapi mewah gitu ya kan. Dari resleting pun bagus, tidak kalah dengan yang bermerek lah gitu. Walaupun eceknya dengan barang-barang yang bekas gitu kan, dengan dibilang orang lah sampah gitu kan, tapi bisa dibudidayakan dengan kayak pasaran yang di toko-toko besar. Selain memproduksi kerajinan dari kain perca, Rohayati juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumahnya, untuk membuat kerajinan dari bahan daur ulang. Pelatihan ini bersifat gratis, peserta hanya membayar untuk uang bahan saja. Contohnya, pelatihan membuat piring yang ramah lingkungan dari lidi sawit, bunga dari kulit jagung, bunga dari kantong kresek, hingga embos dari potongan brokat bekas yang dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Dari pelatihan ini, tidak jarang ada ibu-ibu yang tertarik dan meneruskannya menjadi usaha. Sebagai UMKM, Sekar Handicraft membantu menjembatani produk dari peserta pelatihannya kepada pangsa pasar, seperti rumah makan, hotel, dan percetakan. Sejak 2014 hingga sekarang, UMKM ini bahkan sudah menaungi 200 ibu-ibu dalam menjalankan usaha, salah satunya usaha di bidang kerajinan dari barang bekas. Karena masa pandemi saat ini kan mereka tidak bisa bekerja di luar. Mau jadi tukang cuci juga nggak bisa, sekarang masa pandemi orang pasti khawatir. Jadi bagaimana mereka bisa produksi di rumah? Tidak mengganggu orang lain, bisa juga bekerja, membantu suami, menopang ekonomi mereka gitu. Itu sih tujuannya, sangat sederhana, tapi alhamdulillah mereka itu sudah produksi. Tidak hanya melestarikan lingkungan lewat kerajinan dan pelatihan, Sekar Handicraft juga melestarikan budaya lewat masker dari kain ulos, kain etnik dari suku Batak. Selain lebih ramah lingkungan karena dapat dicuci dan digunakan berulang kali, masker ini juga dapat menjadi representasi budaya, di samping fungsi utamanya sebagai media untuk mencegah penggunanya dari penyebaran virus corona. Menjaga lingkungan tidaklah sulit. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mengolah limbah menjadi benda yang bernilai dan menjadikannya sebagai modal untuk meraih peluang ekonomi. Apakah Anda tertarik untuk melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang ada di sekitar Anda?
Menjadi green teacher atau guru berwawasan lingkungan adalah berkah bagi Risdani Yasir, guru MAN Asahan, Sumatera Utara. Ia tidak saja mengajari siswa untuk cinta lingkungan dengan sederet kegiatan, namun juga membina ibu-ibu di desa berkreasi daur ulang. Yuk kita saksikan aksi guru yang satu ini. Dalam dunia pendidikan, hal yang paling substansial adalah pembentukan akhlak atau karakter yang luhur. Sebab tanpa akhlak mulia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berguna. Disinilah peran penting seorang guru, yang tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tapi juga menjadi teladan bagi para siswanya, termasuk dalam hal menjaga lingkungan. Risdani Yasir adalah seorang green teacher atau guru berwawasan lingkungan. Ia mengabdikan diri menjadi guru lingkungan hidup di Madrasah Aliyah Negeri Asahan, Sumatera Utara sejak tahun 2009. Menjadi guru lingkungan hidup, Yasir banyak memberi pengaruh positif bagi para siswanya. Setiap hari, ia mengajak siswa-siswinya yang tergabung dalam komunitas pencinta lingkungan melakukan kegiatan pembibitan dan pembuatan pupuk dari daun kering. Sekolah ini juga sudah terkenal dengan kegiatan mendaur ulang kertas koran menjadi benda layak pakai untuk dijual. Para siswa mahir mendaur ulang bungkus plastik menjadi bunga hias yang cantik. Mereka juga menyulap plastik bekas menjadi polybag yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Selama saya beraktivitas di lingkungan hidup, di sekolah ini saya tidak pernah merasa kesulitan. Kenapa? Karena anak-anak yang masuk mendaftar sekolah kemarin itu adalah anak-anak yang berasal dari sekolah yang sama, sekolah Adiwiyata juga. Gitu. Jadi nggak sulit. Iya, iya. Hanya tinggal beberapa persen siswa kita yang baru, yang kelas 10, yang sekolahnya belum ke Adiwiyata, tapi sudah mulai beraktivitas ke sana. Gitu. Nah itu, kemudian pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di sekolah kita juga yang kita bawakan sore itu belajar dan bermain. Jadi belajar lingkungan hidup seperti apa, bermain di tema lingkungan hidup seperti apa. Jadi supaya dia tidak jenuh, satu. Yang kedua, biar dia besok mau lagi. Dia mau lagi, besok apa lagi nih yang mau disampaikan gitu. Sebagai sekolah yang mengusung karakter cinta lingkungan, Madrasah Aliyah Negeri Asahan memiliki sebuah bank sampah sekolah. Setiap Jumat sore, bank sampah sederhana ini menampung aneka bahan daur ulang yang disetor oleh siswa, seperti kertas koran, buku, karton, dan yang lainnya. Bank sampah ini pun mengajarkan dua hal, yakni manajemen perbankan sederhana dan kebersihan lingkungan. Tidak terbatas kepada para siswa di lingkungan sekolah saja, sebab Yasir juga membina masyarakat desa untuk menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah menjadi benda layak pakai. Seperti pada kelompok binaan Yasir di desa Tanah Rakyat Asahan ini, Yasir membekali para ibu rumah tangga ini membuat tas unik berbahan bungkus plastik. Mereka malah sudah menjual hasil kerajinan ini, sehingga kerajinan ini dapat mendongkrak perekonomian mereka. Seperti Juliati, ia sangat beruntung bisa membuat tas dari plastik daur ulang, apalagi hasilnya sangat cantik dan bisa dijual. Manfaatnya pasti banyak ya, salah satunya wawasan kita jadi bertambah tentang apa-apa aja yang bisa didaur ulang. Terus buat kerajinan yang belum kita tahu, jadi kita tahu. Misalnya kita buat kerajinan dari tas plastik asoy yang bekas, dari yang busuk, yang jelek, yang tidak berharga, jadi berharga dan bisa dijual gitu. Kegiatan cinta lingkungan yang digagas Yasir tidak saja dapat membuat lingkungan sekolah menjadi bersih dan asri. Lebih dari itu, Yasir sudah menanamkan karakter cinta lingkungan kepada para siswanya, sehingga mereka dapat bersama-sama menjaga bumi.
Silat Lintau, sebuah seni bela diri yang berasal dari Lintau, Sumatera Barat. Meskipun berasal dari Sumatera Barat, namun keberadaannya cukup dikenal di wilayah Sumatera bagian timur dan juga negara tetangga. Di Desa Dalu 10A, Deli Serdang, Sumatera Utara, seni Lintau mulai dilestarikan dan dikenalkan kembali ke masyarakat, terkhusus generasi muda. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Apalagi namanya Melayu, di Deli Serdang ini pasti di mana ada rumpun Melayu, pasti di situ ada terdapat yang namanya seni bela diri Lintau. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan berlatih salah satu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat, namun tetap eksis di ranah Deli. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Pencak silat, suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Pencak silat memiliki jenis dan aliran silat tergantung dari wilayah silat itu berasal. Salah satu contohnya silat Lintau, yang berasal dari wilayah Lintau, Sumatera Barat. Silat ini memiliki keunikan tersendiri dari setiap gerakan-gerakannya. Ditambah lagi, seni Lintau ini diajarkan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya, hingga kini silat Lintau sudah dikenal di sejumlah wilayah Sumatera dan negara tetangga. Di Sumatera Utara khususnya Deli Serdang, seni Lintau diperkirakan muncul sekitar abad ke-18. Penyebarannya tidak terlepas dari adanya proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan membawa kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di daerahnya, termasuk silat Lintau ini pemirsa. Kini, silat Lintau yang masih aktif dan terlestarikan di wilayah Deli Serdang terdapat di Sanggar Seni Budaya Melayu Perisai di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Di sanggar inilah, silat Lintau masih diajarkan kepada generasi penerus bangsa, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah pemirsa, saya pun berkesempatan untuk berbincang dan belajar langsung dengan pendiri Sanggar Perisai yang merupakan keturunan dari Tuan Guru Besar Asayuti, pembawa silat Lintau ke desa ini. Abang, kita mulai ya Bang. Bang, sebenarnya apa sih silat Lintau itu sendiri Bang? Mungkin dari maknanya sendiri apa? Silat Lintau sendiri itu maknanya daripada lintasan tauhid. Sebagian orang bilang, kenapa dibilang Lintau? Lintasan tauhid singkatan. Namun sendiri Lintau itu di Desa Dalu 10 ini, Deli Serdang, itu adalah sebuah seni bela diri. Seni bela diri yang memang itu lahir daripada ulama-ulama. Makanya dibilang dia lintasan tauhid. Dalam pembelajaran Lintau tersebut, dia tidak hanya diajarkan dalam untuk bersilat, tetapi diajarkan yang pertama adalah adab. Setelah adab baru nanti dia berbarengan dengan akhlak. Dia banyak mendidik kepada karakter yang namanya religius, kereligian seseorang, ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seni bela diri Lintau itu sebenarnya memang jauh sudah ada dari dahulu. Namun tergerus zaman sampai ini ya alhamdulillah di Desa Dalu 10 ini masih bisa didapatin, khususnya di Sanggar Seni Budaya Melayu Perisai ini. Nah Bang, boleh nggak saya ikut belajar dan berlatih silat Lintau ini? Sepertinya saya juga tertarik untuk berlatih teknik dasar dari silat Lintau. Boleh, dengan senang hati. Pemirsa, sebelum kita memulai latihan silat Lintau, sebaiknya kita memakai pakaian silat yang telah ditentukan. Kemudian seluruh murid dipersilahkan untuk mengambil wudhu yang bertujuan untuk menyucikan diri. Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh para tuan guru dan pelatih. Hal ini dilakukan
untuk memohon kepada Sang Pencipta agar memberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam proses latihan ataupun bertanding. Bagi pemula seperti saya, sebaiknya berlatih gerakan dasar, seperti gerakan langkah kuda-kuda, gelek, dan randai. Biasanya, gerakan ini dilakukan bagi kelompok anak-anak setingkat sekolah dasar. Kemudian untuk kelompok usia SMP dan SMA, akan berlatih tangkapan, pukulan, serangan, dan tangkisan. Gerakan-gerakan ini merupakan gerakan lanjutan dari silat lintau. Dan untuk setingkat dewasa, sudah bisa memahami berbagai gerakan induk silat. Sebelum mengakhiri latihan, para murid diajak untuk melakukan randai atau mufakat. Kemudian bermaaf-maafan antar sesama murid dan pemain, agar nantinya tidak menyimpan amarah dan dendam di luar arena. Rizky Ramadan, salah satu murid yang berlatih lintau di Sanggar Perisai. Remaja berusia 22 tahun ini sudah berlatih lintau sejak tahun 2017. Ia mengaku sangat senang bisa bergabung dan berlatih lintau di sini, karena baginya hal ini merupakan langkah kecil untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia, khususnya seni silat lintau. Ya pertama kan saya tertarik karena turun-menurun Bang. Pertama karena kakek saya juga pesilat. Jadi saya sebagai cucu juga tertarik melalui karena suatu kakek saya juga panutan bagi saya. Makanya saya mengikuti latihan pencak silat ini Bang. Harapan saya semoga pencak silat Perisai terus eksis, jaya di kalangan manapun, dan tetap mendunia di dunia persilatan. Kini silat lintau mulai dilestarikan kembali dan diperkenalkan melalui sejumlah pagelaran budaya dan acara-acara pesta di wilayah Deli Serdang. Tidak hanya itu, Sanggar Perisai pernah membawa silat lintau ke kancah internasional, yakni pada Festival Pencaksilat di Belanda tahun 2020. Pencaksilat merupakan budaya asli Indonesia yang memiliki 4 aspek, yaitu aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Keempat aspek tersebut berada dalam satu kesatuan yang utuh dan mengandung nilai-nilai positif bagi kehidupan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.